Selamat pagi, siang, ataupun sore, para edukator dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Mari kita sama-sama merenung sejenak. Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang kurang ketika melihat lulusan kita yang secara akademis cemerlang, namun terasa belum sepenuhnya siap untuk menjawab kompleksitas tantangan di dunia kerja? Nah, paparan kita kali ini akan membahas sebuah transformasi mendasar yang bisa jadi merupakan jawaban atas keresahan kita bersama. Jadi, tujuan utama kita di sini sangatlah praktis, yaitu untuk membekali kita semua, para pendidik, dengan sebuah kerangka kerja yang solid dan efektif untuk menerapkan project-based learning atau yang kita kenal sebagai pembelajaran berbasis proyek di lingkungan pendidikan tinggi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita jawab pertanyaan fundamental. Mengapa kita perlu berubah? Apa urgensi yang mendorong kita untuk mempertimbangkan sebuah paradigma pembelajaran yang baru? Akar masalahnya terletak pada fenomena yang sering disebut sebagai kesenjangan keterampilan atau skills gap. Ada sebuah jurang yang nyata dan terdokumentasi dengan baik antara kompetensi yang kita bekalkan kepada lulusan dengan apa yang sesungguhnya dituntut oleh dunia kerja di abad ke-21 yang serba dinamis ini. Dan ketika kita bicara soal tuntutan dunia kerja, 4 kompetensi ini selalu muncul di daftar teratas. Sering disebut sebagai 4C, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Inilah tantangannya. Model pendidikan tradisional seringkali dengan segala hormat belum cukup efektif untuk mengasah keempat kompetensi ini secara terintegrasi. Nah, untuk menjawab tantangan inilah, project-based learning hadir sebagai sebuah alternatif. Ia menawarkan sebuah solusi dengan cara menggeser secara fundamental paradigma pendidikan yang mungkin sudah lama kita anut. Penting untuk kita pahami, PBL ini bukan sekedar metode atau teknik baru. Ia adalah wujud nyata atau manifestasi operasional dari teori belajar konstruktivisme. Sebuah teori yang meyakini bahwa pengetahuan itu tidak ditransfer, melainkan dibangun secara aktif oleh mahasiswa itu sendiri, yaitu melalui proses pemecahan masalah yang otentik dan bermakna bagi mereka. Coba kita perhatikan tabel ini. Perbandingannya sangat jelas dan menarik. Lihatlah pergeseran peran dosen. Dari sage on the stage, seorang bijak di atas panggung yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, menjadi guide on the side, seorang pemandu yang mendampingi di sisi mahasiswa. Mahasiswa pun bertransformasi, dari penerima pasif menjadi kolaborator aktif dalam pembelajarannya sendiri. Ini sebuah perubahan yang sangat mendasar. Baik, kita sudah paham filosofinya. Sekarang pertanyaannya, proyek seperti apa yang benar-benar berkualitas? Mari kita bedah bersama anatomi esensial dari sebuah proyek yang efektif. Menurut kerangka kerja yang paling diakui, yaitu gold standard dari PBL Works, ada 7 elemen desain yang wajib ada untuk memastikan sebuah proyek benar-benar berdampak. Yang pertama, dan ini adalah jantungnya, segalanya harus dimulai dari sebuah masalah yang menantang atau pertanyaan yang memantik rasa ingin tahu. Sesuatu yang membuat mahasiswa merasa tertantang secara intelektual atau yang kita sebut sebagai perjuangan produktif. Kedua, proyek yang baik menuntut adanya proses inquiry yang berkelanjutan. Artinya, mahasiswa tidak berhenti setelah menemukan satu jawaban. Mereka terus bertanya, mencari sumber, menganalisis, dan menerapkan informasi baru dalam sebuah siklus yang berulang. Elemen ketiga adalah otentisitas. Proyek harus terasa nyata. Ia harus terhubung dengan konteks, permasalahan, atau bahkan audiens di dunia nyata. Jadi, bukan sekedar tugas yang dibuat-buat hanya untuk memenuhi kewajiban kelas. Keempat, harus ada ruang bagi suara dan pilihan mahasiswa. Mereka perlu diberi otonomi untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam proyeknya. Inilah yang akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas proses belajar mereka. Kelima, jangan lupakan refleksi. Kita sering lupa bahwa pembelajaran sejati tidak hanya datang dari pengalaman, tetapi dari proses merefleksikan pengalaman tersebut. Jadi, harus ada waktu yang sengaja dialokasikan bagi mahasiswa untuk berpikir tentang apa yang sudah mereka pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya. Selanjutnya, yang keenam, kritik dan revisi. Proyek harus memiliki mekanisme umpan balik yang terstruktur, baik dari dosen maupun dari sesama mahasiswa. Ini untuk mengajarkan sebuah pelajaran penting bahwa sebuah karya yang berkualitas itu lahir dari proses iterasi dan perbaikan yang terus-menerus. Dan yang terakhir, elemen ketujuh adalah produk publik. Mahasiswa harus mempresentasikan hasil kerja mereka kepada audiens yang lebih luas, di luar dosen pengampu.
Kenapa? Karena ini secara dramatis akan meningkatkan standar kualitas dan akuntabilitas mereka. Oke, ketujuan anatomi tadi sudah kita pahami. Sekarang mari kita beralih ke aspek yang lebih praktis. Bagaimana kita sebagai dosen merancang dan mengimplementasikan ini semua di dalam kelas kita. Pendekatan perancangan yang paling direkomendasikan adalah backward design atau desain mundur. Logikanya sederhana, kita mulai dari tujuan akhir. Pertama, tentukan dulu pemahaman mendalam apa yang kita ingin mahasiswa kuasai. Kedua, tentukan bukti atau assessment apa yang bisa menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil. Nah, baru yang terakhir, kita rancang aktivitas dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Selama implementasi, kita perlu bersiap menghadapi fase yang dikenal sebagai the messy middle, atau bagian tengah proyek yang mungkin terasa sedikit berantakan. Mahasiswa mungkin akan merasa buntu, frustrasi, atau bingung. Namun, justru disinilah pembelajaran yang paling dalam seringkali terjadi. Tugas kita adalah memfasilitasi fase ini dengan cermat dan sabar. Dalam fase ini, peran kita bukanlah pemberi jawaban. Peran kita adalah menjadi penanya yang baik. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Sokratik, seperti contoh di layar ini, kita memandu mahasiswa untuk menemukan jawaban mereka sendiri dan berpikir secara lebih kritis. Baik, dan yang terakhir, tapi jelas tidak kalah pentingnya, bagaimana kita menilai pembelajaran dalam model PBL. Tentu saja, sistem penilaiannya pun harus ikut bertransformasi. Penilaian harus bersifat multidimensional. Kita perlu menggunakan apa yang disebut sebagai triangulasi bukti. Artinya, kita tidak hanya menilai produk akhirnya saja, tapi juga menilai proses pembelajaran yang mereka lalui, serta bagaimana kontribusi individu dan kolaborasi tim berjalan. Semuanya harus memiliki porsi yang seimbang. Dan poin yang sangat krusial di sini adalah penggunaan rubrik. Rubrik penilaian yang jelas, deskriptif, dan transparan harus kita berikan kepada mahasiswa sejak hari pertama proyek dimulai. Tujuannya apa? Agar rubrik tidak menjadi alat penghakiman di akhir, melainkan menjadi peta jalan yang memandu mereka untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sebagai penutup dari paparan ini, izinkan saya meninggalkan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah pertanyaan untuk direfleksikan. Tidak perlu muluk-muluk. Coba bayangkan, satu saja proyek transformatif apa yang bisa Bapak Ibu rancang untuk semester depan yang benar-benar dapat membekali mahasiswa dengan kompetensi yang esensial untuk masa depan mereka. Terima kasih.